Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, praktikum 1, struktur data. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan akhir ini dari materi struktur data dengan judul program penjadwalan vaksinasi di Puskesmas. Saya sendiri, Hanazari Batubara dengan NIM Gen4 123 1052. Teman saya Daniel Akmal Mahendra dengan NIM Gen4 123 1076. Dan teman saya Winansi Sarawaini Setiawan dengan NIM Gen4 123 1158. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari proyek laporan akhir kami, yaitu latar belakang yaitu pelayanan vaksinasi di Puskesmas memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan meningkatkan imunitas masyarakat. Namun, sistem penjadwalan yang masih manual sering menimbulkan berbagai kendala teknis dan administratif. Nah, pertama yaitu penjadwalan manual, yaitu penjadwalan manual vaksinasi yang dilakukan secara tulis tangan atau menggunakan Excel, menyulitkan pemantauan jadwal dan stok vaksin secara real time. Kedua, ada benturan jadwal dan antrian. Pasien sering datang bersamaan karena tidak ada sistem kontrol waktu, sehingga antrean membludak dan mengganggu layanan kesehatan lainnya. Ketiga, dan terakhir yaitu kurangnya digitalisasi, yaitu belum ada sistem yang secara otomatis mengatur jadwal, memberi notifikasi ke pasien, dan memantau ketersediaan vaksin. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada kelas, yaitu pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP, diterapkan melalui penggunaan kelas. Kelas pasien berfungsi untuk menyimpan data pasien seperti nama, nomor induk kependudukan atau NIK, atau ya betul NIK, serta tingkat prioritas vaksinasi. Sementara itu kelas hari digunakan untuk merepresentasikan hari pelaksanaan vaksinasi yang di dalamnya mencakup daftar antrian pasien. Kedua ada vektor, yaitu struktur data ini dimanfaatkan sebagai wadah dinamis untuk menyimpan daftar antrian pasien pada masing-masing hari vaksinasi. Penggunaan vektor memungkinkan sistem untuk melakukan penambahan dan penghapusan. Selanjutnya ada uh, queue, yaitu atau priority queue untuk pengelolaan antrian berdasarkan prioritas pasien. Boleh di next. Nah, keempat ada pair and struct atau konsep. Nah, di sini pair and struct tidak secara eksplisit menggunakan struct. Konsep pengelompokan data yang serupa diimplementasikan melalui kelas. Selain itu, tipe data pair ini juga dapat diterapkan dalam proses pengurutan dan pencocokan data apabila diperlukan dalam pengembangan lebih lanjut. Terakhir ada pencarian linear, yaitu digunakan dalam sistem ini yaitu pencarian data secara berurutan. Teknik ini digunakan saat sistem memeriksa apakah NIK atau nomor induk kependudukan pasien sudah terdaftar sebelumnya. Jadi sistem akan melakukan iterasi terhadap seluruh data yang tersimpan dalam vektor untuk menemukan kecocokan. Metode ini dipilih karena implementasinya yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan sistem berskala kecil hingga menengah. Boleh next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Winansi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Hanan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan yaitu bagian dari laporannya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada komponen utama sistem kita. Ada dua. Yang pertama itu ada data pasien, yaitu sistem menyimpan informasi lengkap setiap pasien itu ada nama, NIK atau tadi nomor induk kependudukan, jenis kelamin, umur, dan jenis vaksin yang bakal dibutuhkan. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjutnya di demonstrasinya. Nah, yang kedua itu ada sistem urutan pelayanan. Program ini secara otomatis menentukan urutan pasien berdasarkan umur pasien, jenis vaksin, dan antrian hariannya. Nah, di sini dijelaskan cara kerja sistem penjadwalannya itu kategorinya itu ada balita, anak-anak, lansia, dan untuk vaksin A itu. Nah, kriterianya itu kalau balita itu umurnya kurang dari 5 tahun, untuk anak-anak itu umurnya 5 sampai 9 tahun, untuk lansia itu lebih dari 60 tahun, dan kalau untuk vaksin A itu untuk semua umur. Nah, pengurangan poin ini tuh apa? Itu untuk prioritasnya. Bakal dijelasin nanti lebih lengkap atau lebih detail pas di demonstrasi. Makin kecil angkanya berarti dia prioritasnya lebih tinggi. Nanti diutamain di list urutan pendaftaran vaksinasi. Nah, berikutnya itu ada daftar fitur sistemnya. Di sini bakal ada di sistem kita atau program kita ada 5. Yang pertama itu ada daftar vaksinasi, fungsinya untuk mendaftarkan pasien baru. Yang kedua itu untuk periksa jadwal, yaitu untuk melihat daftar antrian semua hari. Yang ketiga ada batalkan pendaftaran, itu untuk menghapus pendaftaran pasien. Yang untuk keempat itu proses vaksinasi atau di sini itu bukan untuk peserta atau user, tapi ini lebih ke admin itu melayani pasien sesuai urutan yang telah ditentukan. Dan yang kelima itu untuk keluar atau mengakhiri programnya. Nah, di sini untuk keamanan data dari sistem atau program kita itu ada 3. Yang pertama ada validasi NIK. Setiap NIK itu hanya boleh terdaftar sekali di seluruh sistemnya, tidak boleh lebih dari sekali, tidak boleh ada duplikasi dan lain-lain. Yang kedua, itu ada validasi input, semua data yang dimasukkan itu diperiksa format dan validitasnya. Kalau misal dia yang diminta string, berarti hanya boleh string. Kalau diminta angka, berarti bolehnya angka gitu. Yang ketiga itu ada perlindungan data, itu program mencegah kesalahan input yang dapat merusak sistemnya. Jadi harus sesuai formatnya, harus sesuai validasi inputnya dan lain-lain. Nah, berikutnya itu keunggulan dari sistem kita itu ada 4. Yang pertama itu otomisasi urutan pelayanan. Sistem itu secara otomatis mengurutkan pasien berdasarkan kriteria medis yang telah ditetapkan. Sebelumnya tadi udah disebut juga. Yang kedua itu ada efisiensi waktu. Nah, proses pendaftaran dan pengelolaan antrian itu menjadi lebih cepat dibandingkan sistem manual menggunakan kertas. Ini lebih cepat dengan digitalisasi. Yang ketiga itu ada transparansi. Pasien itu dapat melihat posisi mereka dalam antrian dan memahami mengapa urutan tertentu itu diterapkan. Dan yang keempat itu ada konsistensi. Aturan urutan pelayanan itu diterapkan sama untuk semua pasien tanpa diskriminasi. Oke, berikutnya itu ada manfaat bagi puskesmas, yaitu ya tujuan awal kita membuat sistem atau program ini untuk mempermudah mereka. Di sini tuh ada 4 manfaat. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan. Pasien yang membutuhkan perhatian khusus seperti balita atau lansia itu mendapat pelayanan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Yang kedua itu ada pengoptimalan antrian.
sistem kita ini terorganisir mengurangi waktu tunggu dan kepadatan di puskesmas biar lebih cepat, lebih baik, efisiensi dan lain-lain. Yang ketiga itu dokumentasi data lebih baik, data pasien itu tersimpan lebih rapi dan mudah diakses untuk keperluan laporan. Itu lebih ribet kalau misalnya manual atau kertas. Kalau dengan digitalisasi ini itu lebih baik, lebih aman dan lain-lain. Dan yang keempat itu penghematan tenaga, petugas tidak perlu mengatur antrian secara manual, dapat fokus kepada pelayanan medis. Itu. Nah, berikutnya ini ada kesimpulan sistem kita itu sistem penjadwalan vaksinasi puskesmas itu kita ini menggunakan C++, yaitu telah berhasil dikembangkan dan berfungsi secara baik. Nah, program ini mampu mengolah pendaftaran, pengurutan berdasarkan kebutuhan medis, dan penjadwalan vaksinasi untuk 70 slot. Nah, sistem ini berhasil mengatasi masalah pengurutan yang kompleks dengan memberikan bobot berbeda untuk setiap kategori pasien ini. Balita itu urutan paling awal, terus ada anak-anak dan lansia, sesuai dengan protokolnya. Nah, keunggulan utama sistem kita itu meliputi otomisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, dan peningkatan efisiensi pelayanan. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan validasi data yang mencegah duplikasi NIK dan kesalahan input. Meskipun masih memiliki keterbatasan seperti kayak kapasitas maksimal 10 pasien per hari dan tidak dapat menyimpan data secara permanen, sistem ini sudah cukup memadai untuk mengimplementasi di puskesmas kecil hingga menengah. Gitu. Nah, berikutnya kita bisa langsung masuk aja ke demonstrasi yang bakal dijelaskan atau ditunjukkan oleh rekan kami, yaitu Daniel. Silakan, Daniel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan langsung masuk ke demonstrasi programnya saja. Di sini ketika kita akan programnya akan muncul di terminal. Pertama ada tampilan UI menu dasar, ada judulnya program penjadwalan vaksinasi puskesmas dan sapaan dari program. Apa yang bisa kami bantu hari ini? Seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint, tadi ada 5 fitur yang terdaftar di sini. Pendaftaran, pemeriksaan jadwal, pembatalan pendaftaran, proses vaksinasi untuk admin, dan keluar. Kita akan mulai demo untuk proses nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kita diminta input nama, NIK, jenis kelamin, umur, jenis vaksin yang kita inginkan, dan pilih hari yang kita inginkan untuk vaksinasi. Di sini adalah contoh daftar vaksinasi yang berhasil. Sekarang kita coba vaksinasi yang gagal, pendaftaran yang gagal. Kita masukkan nama lagi. Misalnya, pasien salah mengikut NIK. Tadi NIK yang pertama saya masukkan adalah 1. Misalkan saja pasien nomor 2 juga masukkan NIK 1. Ketika kita masukkan, akan dapat notifikasi. NIK tidak valid atau sudah terdaftar, dan masukkan NIK lain. Kita masukkan NIK 2. Lalu masukkan jenis kelamin. Misalnya kita masukkan huruf yang tidak sesuai. Kita masukkan Q dengan contoh. Akan dapat notifikasi pula, L atau P. Kita masukkan L lagi. Ini semua berlaku untuk semua fitur seperti umur, jenis vaksin segala macam itu ada validitasnya. Kita masukkan di hari Senin untuk menggambarkan demonstrasi. Terakhir kita masukkan sekali lagi daftar vaksinasinya. Kita masukkan NIK 3 sekarang. Lalu kita jenis kelamin sama. Sekarang kita masukkan umur lansia. Jenis vaksinnya kita ubah jadi B dan kita pilih di hari Senin. Oke. Tadi sudah terlihat kita sudah berhasil mendaftarkan 3 pasien. Sekarang kita akan masuk ke fitur nomor 2 yaitu memeriksa jadwal vaksinasi. Nah, dapat dilihat di sini. Di jadwal vaksinasi ada setiap hari yang ada di minggu itu. Dan ada datanya juga. Untuk hari Senin, statusnya ada 3 dari 10 slot terisi, dan daftar pasiennya berdasarkan prioritas. Di sini, prioritas itu dihitung dari pertama umur terlebih dahulu, lalu jenis vaksin yang digunakan. Di sini, karena umur pasien Mahendra itu terhitung lansia, maka dia memiliki prioritas yang angkanya lebih rendah dibanding Akmal dan Daniel. Jadi semakin kecil angka prioritas ini, semakin cepat dia dilayani. Dapat lihat juga untuk hari-hari selanjutnya, Selasa, Rabu, dan seterusnya, itu dapat terlihat statusnya juga apakah ada pasien yang daftar di hari itu. Next, kita ingin coba tes untuk membatalkan pendaftaran. Nah, untuk membatalkan pendaftaran, kita harus masukkan NIK pasien yang ingin dibatalkan. Anggaplah kita contoh akan membatalkan pasien dengan NIK nomor 2. Lalu, kita bisa pilih di hari mana pasien itu sempat mendaftar. Nah, jika tidak ada pasien dengan NIK tersebut di hari yang kita pilih, akan dapat notifikasi juga. Contoh, kita pilih hari Rabu. Pasien dengan NIK 2 tidak ditemukan di hari Rabu, pembatalan gagal. Nah, jika kita ingin benar-benar membatalkan, jadi harus ada pertama NIK yang benar dan hari yang benar di hari ke-1. Dapat lihat notifikasinya, pendaftaran pasien dengan NIK 2 di hari Senin berhasil dibatalkan. Kalau kita cek lagi ke jadwal tadi, kita lihat pasien Akmal dengan NIK 2 sudah berhasil dihapus dari slot. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke proses vaksinasi. Ini untuk fitur untuk admin. Jadi, proses ini maksudnya adalah ketika suatu pasien sudah datang ke puskesmas dan sudah melaksanakan vaksinasinya, admin dapat dengan mudah memilih hari itu. Di sini ada penjelasan juga hari apa, ada slot yang terisi. Di kontur slot kasus ini ada di hari Senin. Ketika diproses, kita pilih hari Senin. Nah, maka pasien teratas yang tadi ada di slot akan hilang dari jadwal karena dianggap sudah berhasil divaksinasi. Tadi jika diingat, pasien bagian 1 ada namanya Mahendra, dan pasien nomor 2 Daniel. Setelah Mahendra dikeluarkan, Daniel otomatis masuk ke slot yang pertama. Itu juga 4 fitur yang dapat digunakan. Terakhir ada fitur keluar untuk menghentikan jalannya program. Baik, itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.